Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Setianingrum. Saya mahasiswi PJJ Informatika dari Universitas Cyber Asia. Di sini saya akan mempresentasikan analisa studi kasus sistem peminjaman buku, di mana ini merupakan UTS saya pada mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Oke, langsung saja. Yang pertama, deskripsi alur dari sistem peminjaman buku ini, yang pertama yaitu saat pendaftaran, identitas anggota diserahkan ke petugas untuk kemudian dicatat. Jika anggota tersebut belum terdaftar, maka dibuatkan kartu anggotanya dulu. Kemudian proses peminjamannya diawali dengan menyerahkan kode buku pinjaman serta kartu dari anggota tersebut ke petugas administrasi perpustakaan. Kemudian, petugas administrasi tersebut akan memeriksa buku yang akan dipinjam. Kemudian, jika stoknya ready, maka petugas tersebut akan melakukan pencatatan peminjaman buku. Kemudian, outputnya akan menghasilkan bukti peminjaman buku atas peminjaman. Kemudian kartu buku yang akan dipinjam tadi disimpan oleh petugas dan buku serta bukti peminjaman akan diterima oleh anggota yang meminjam tadi. Kemudian sistem juga akan menghasilkan berupa laporan peminjaman serta daftar pengeluaran buku dan buku-buku yang tersedia diperoleh dari bagian pengadaan. Kemudian slide selanjutnya, sistem peminjaman buku ini terdiri atas 3 entitas. Yang pertama entitas anggota, kedua bagian pengadaan, dan yang ketiga pimpinan. Anggota di sini adalah orang yang ingin meminjam buku. Kemudian bagian pengadaan di sini yaitu bagian dari staf perpustakaan yang menginput data-data buku, baik itu berupa inputan buku baru maupun melihat daftar dari buku yang sudah keluar atau dipinjam. Kemudian pimpinan di sini adalah pimpinan dari perpustakaan. Rekrutmen atau kebutuhan fungsionalitas terdiri dari sistem peminjaman buku ini ada 5. Yang pertama, pendaftaran. Kedua, rekam data buku. Ketiga, cari dan tampilkan status buku. Keempat, peminjaman. Dan yang terakhir adalah pelaporan. Untuk rekrutmen yang pertama yaitu pendaftaran. Prosesnya ada cari data anggota, kedua rekam data anggota, dan ketiga cetak kartu anggota. Jadi di bagian fitur pendaftaran ini ada beberapa proses, yaitu yang pertama cari data anggota. Ketika data anggota tersebut belum ada, maka petugas akan melakukan perekaman data sehingga menghasilkan kartu anggota. Kemudian rekrutmen yang kedua yaitu rekam data buku. Atribut yang dibutuhkan berupa kode buku, judul, penerbit, pengarang, serta stoknya berapa. Kemudian fitur yang dapat digunakan berupa input data buku, mengubah stok buku, menghapus data buku. Dan kemudian rekrutmen yang ketiga berupa cari dan tampilkan status buku. Sistem penampil berisikan daftar buku, detail buku, serta status ketersediaan dari buku yang akan dipinjam tadi. Kemudian yang keempat yaitu peminjaman. Pertama, ada proses rekam peminjaman. Buku akan diinput datanya sehingga terekam pada transaksi database peminjaman. Kemudian kedua, setelah
proses tadi berhasil, maka sistem akan mencetak bukti peminjaman, dan yang terakhir adalah update stok buku sesuai dengan data transaksi peminjaman tadi. Kemudian yang kelima yaitu pelaporan. Yang pertama yaitu untuk mencetak daftar pengeluaran buku. Di sini yang membutuhkan adalah bagian pengadaan dan cetak laporan peminjaman. Ini data laporannya biasanya diperlukan oleh pimpinan. Kemudian data yang disimpan terdiri atas tabel anggota, berisikan kode anggota, berisikan atribut berupa kode anggota, nama, tanggal lahir, tanggal daftar, kemudian tabel buku terdiri dari kode buku, judul buku, pengarang, penerbit, serta stok. Dan pada database transaksi peminjaman terdiri atas nomor peminjaman, tanggal pinjam, tanggal kembali, kode anggota, dan kode buku. Pada masing-masing tabel ini terdapat simbol @ yang di sini menunjukkan bahwa atribut ini merupakan primary key untuk setiap masing-masing database, sehingga memiliki kode yang unik untuk saling berelasi. Berikut adalah diagram konteks sistem peminjaman buku, di mana diagram konteks yaitu suatu diagram yang menjelaskan garis besarnya dari suatu sistem tersebut. Di sini terdiri atas 3 entitas, yaitu berupa 1 anggota, 2 bagian pengadaan, 3 pimpinan. Pada bagian entitas anggota ini dapat melakukan input, yaitu yang pertama ID anggota ke sistem, kemudian kode buku pinjaman, dan info status buku pada sistem. Kemudian sistem ini akan menghasilkan output berupa kartu anggota dan juga bukti pinjaman kepada entitas anggota. Kemudian untuk pada entitas pengadaan ini, inputnya berupa ID buku untuk menghasilkan output berupa daftar pengeluaran buku. Dan untuk entitas pimpinan, sistem akan menghasilkan output berupa laporan penjualan. Maksud saya laporan peminjaman. Kemudian DFD level 0 sistem peminjaman buku. DFD ini data flow diagram merupakan diagram garis besar dari sistem yang terdiri atas rekrutmen tadi yang di awal. Yang pertama entitas anggota, kemudian entitas bagian pengadaan, dan yang terakhir entitas pimpinan. Bulat-bulat diagram yang ada pada bulat-bulat seperti ini merupakan rekrutmen dari sistem, sehingga cara bacanya yaitu anggota melakukan input berupa ID anggota pada proses pendaftaran. Kemudian sistem akan memproses tersebut datanya sehingga menghasilkan output berupa kartu anggota. Kemudian anggota juga bisa melakukan input berupa kode buku pinjaman pada sistem cari dan tampilkan status buku untuk menghasilkan output berupa info status buku. Kemudian bagian pengadaan dapat menginput berupa ID buku untuk kemudian data tersebut akan tersimpan di database buku. Pada database buku ini, datanya akan digunakan untuk proses pelaporan yang kemudian menghasilkan output berupa laporan peminjaman untuk digunakan
oleh pimpinan sebagai dasar untuk pelaporan. Kemudian di bagian sistem proses pendaftaran ini, datanya akan tersimpan di database anggota. Di database anggota ini, datanya diperlukan sebagai inputan untuk proses yang berupa peminjaman. Selain dari database anggota ini, pada proses peminjaman ini juga memerlukan inputan berupa data buku ada, sehingga akan menghasilkan data untuk kemudian disimpan di database transaksi peminjaman. Di database transaksi peminjaman ini bisa juga menjadi inputan untuk cari tampilkan untuk menghasilkan data updatean stok untuk di database buku. Sehingga semua proses ini menjadi saling terkait dan saling terhubung. Kemudian DFD level 1 untuk proses 1 yaitu pada proses cari data anggota diperlukan inputan berupa ID anggota untuk menghasilkan data anggota. Kemudian pada proses rekam data anggota ini diperlukan inputan berupa data anggota untuk menghasilkan data yang kemudian akan disimpan di database anggota. Kemudian proses yang ketiga cetak kartu anggota. Di sini inputan berupa data dari database anggota untuk kemudian outputnya berupa kartu anggota. Terusan lalu DFD level 1 proses 4 yaitu proses yang pertama rekam peminjaman, yaitu inputannya berupa data buku ada untuk menghasilkan data yang kemudian disimpan di database transaksi peminjaman. Kemudian untuk proses cetak bukti peminjaman dibutuhkan data dari database buku serta database transaksi peminjaman. Kemudian untuk proses keempat, ketiga, update bukti peminjaman dibutuhkan data dari database peminjaman untuk menghasilkan data updatean stok di database buku. Kemudian DFD level 1 proses 5 yaitu yang pertama proses cetak laporan. Di sini membutuhkan data dari database transaksi peminjaman dan juga database buku untuk menghasilkan laporan peminjaman pada periode tertentu. Kemudian proses cetak daftar pengeluaran inputannya berupa data dari database buku untuk menghasilkan daftar pengeluaran stok buku yang tersisa. Diagram IR atau maaf. Oke. Diagram IR di sini terdiri atas tiga entitas. Yang pertama, anggota terdiri atas atribut kode anggota, nama anggota, tanggal lahir, dan tanggal daftar. Untuk entitas peminjaman terdiri dari nomor pinjaman, tanggal pinjam, serta tanggal kembali. Dan pada entitas buku terdiri atas tabel buku terdiri atas atribut kode buku, judul, penerbit, pengarang, serta stok. Di sini terlihat ada relasi 1 ke banyak atau one to many, di mana satu anggota dapat melakukan peminjaman satu atau beberapa buku. Kemudian di sini relasinya dari peminjaman ke buku money to money, sehingga peminjaman bisa transaksi peminjaman ini bisa untuk satu atau beberapa buku, serta satu buku bisa untuk dilakukan peminjaman satu atau beberapa
peminjaman, proses transaksi peminjaman. Kemudian kamus data, di sini data store terdiri atas tabel database anggota, berisi atribut kode anggota, nama anggota, tanggal lahir, serta tanggal daftar. Kemudian pada database buku terdiri atas kode buku, judul, penerbit, pengarang, dan stok. Dan untuk database transaksi pinjaman yaitu nomor pinjam, tanggal kembali, kode anggota, kode buku. Di mana pada tiap kode anggota, kode buku, dan nomor pinjam ini terdapat simbol F yang menandakan bahwa atribut tersebut merupakan primary key untuk masing-masing tabel, sehingga relasi antar tabel bisa terjadi karena adanya primary key ini. Kemudian, aliran data terdiri atas ID anggota yang berisikan nama anggota, tanggal lahir, dan nomor identitas. Kemudian kartu anggota terdiri atas kode anggota, nama anggota, tanggal lahir, dan daftar serta masa berlakunya. Info status buku terdiri kode buku, judul, dan pinjaman. Ini untuk keterangan stok buku. Kemudian kode buku pinjaman berisi kode buku, judul, dan pengarang. Bukti pinjaman terdiri atas nomor bukti, kode anggota, nama anggota, tanggal pinjam. Kemudian info status buku dan tanggal harus kembali dan nama petugas yang melakukan. Kemudian daftar pengeluaran buku berisi periode serta judul, pengarang, tanggal pinjam. Ini adalah kode buku pinjaman. Kemudian laporan peminjam berisi atas atribut periode laporan, terusan kode buku pinjaman, dan nama petugas. Pada kode anggota ini, tipe datanya berupa karakter dengan jumlah 10, kemudian nama anggota berupa karakter dari 1 sampai 25, kemudian tanggal lahir berupa day, month, and years dengan tipe seperti itu, kemudian stok berupa numerik dengan rentang 1 sampai 9. Karakter di sini berupa alfabet dan juga bisa numerik ataupun garis miring. Dan untuk numerik berupa angka 0 sampai 9. Kemudian source code-nya berupa rekan data buku, yaitu inputannya berupa ID buku dan tabel buku. Output yang dihasilkan berupa tabel buku. Deskripsinya berawal dari pertama bikin awalan, kemudian membuka tabel buku, kemudian menginput ID buku. Sistem akan melakukan validasi. Jika datanya tidak valid, maka akan menampilkan pesan. Jika datanya valid, maka data tersebut akan terekam di tabel buku. Jika sudah selesai, maka tabel bisa di-close. Selesai. Kemudian source code rekan peminjaman berupa inputannya yaitu kode buku pinjaman, tabel buku, serta tabel anggota. Outputnya berupa tabel peminjaman. Deskripsinya pertama bikin, kemudian membuka tabel buku, anggota, serta peminjaman. Kemudian menginput kode buku pinjam, melakukan validasi ke tabel buku dan ke tabel buku dan tabel anggota. Kemudian jika data validasinya itu berhasil, akan jika validasinya itu gagal, maka akan menampilkan pesan. Jika validasinya berhasil, maka datanya akan terekam di tabel peminjaman. Kemudian selesai, tabel ditutup.
Kemudian source code cetak laporan peminjaman, inputannya berupa kode buku pinjaman, tabel buku, dan tabel anggota. Outputnya laporan peminjaman. Deskripsinya, pertama, buka tabel buku, tabel anggota, serta tabel peminjaman. Ketiga, menginput periode laporan. Ketiga, memfilter atau saring data peminjaman. Kemudian jika periode peminjaman telah tersimpan, maka akan dibaca rekod peminjamannya. Kemudian mencari tabel buku dan menyimpannya pada tabel sementara, sehingga akan menghasilkan laporan yang diinginkan. Setelah itu selesai, ada source code update buku, inputannya berupa tabel peminjaman dan tabel buku. Outputnya berupa tabel buku dengan deskripsi awalnya yaitu membuka tabel buku dan peminjaman, tabel transaksi peminjaman, kemudian mencari kode buku yang akan dipinjam, kode bukunya pada tabel peminjaman, kemudian mencarinya pada tabel barang, kemudian menghitung stoknya, jadi stok dikurangi jumlah buku yang akan dipinjam, menyimpan lalu mengupdate stoknya sehingga dihasilkan updatean buku. Kemudian untuk source code cari data anggota, inputannya berupa ID anggota, kemudian tabel anggota, outputnya hasil pencarian. Deskripsinya pertama, open tabel anggota, input ID anggota, kemudian mencari kodenya tersebut jika ID anggota sama dengan ada atau di ID anggota yang diketik tadi itu ada di tabel anggota, maka akan menampilkan datanya. Jika tidak ada, maka tabel akan ditutup. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika masih banyak terjadi kesalahan dari deskripsi juga penjelasan. Saya pribadi sangat membutuhkan kritik dan sarannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.